Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Najib Saifullah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tajwid, pada teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya serta hidayahnya sehingga kita dapat masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya jadi video ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak dosen, yaitu jadi saya mendapatkan tema yaitu sejarah perkembangan ilmu tajwid. Sebelumnya untuk sumbernya sendiri saya mengambil dari makalah saya, dari PowerPoint saya ambil dari Google. Insya Allah nanti saya tampilkan linknya di deskripsi, silahkan nanti dicek. Langsung saja. Yang pertama, tentu saja sejarah perkembangan ilmu tajwid. Jadi kalau ditanya kapan sih ilmu tajwid ada? Jadi ilmu tajwid itu ada saat Al-Quran itu juga ada. Jadi ketika Al-Quran itu ada, secara langsung ilmu tajwid pun ada. Langsung adanya ilmu tajwid tersebut. Sebelumnya saya bacakan Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Di situ kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu tadi sepotong ayat di mana ayat tersebut menjelaskan atau memerintahkan kepada kita agar senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan tajwid yang benar. Jadi maksudnya itu kita membaca Al-Quran dengan semestinya, dengan cara yang telah Allah berikan contohnya. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang beriman itu membaca Al-Qur'annya dengan semestinya. Haqqu tilawati, dengan bacaan yang tartil. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Abul Aliyah menukil perkataan Ibnu Mas'ud yaitu demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya makna haqqu tilawah adalah menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Dan membaca Al-Quran
sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Ya, saya jelaskan tadi, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba, alladzina orang-orang, yaitu orang-orang yang atainahumul kitaba, yang mereka itu diberikan kitab, yatslunahu, mereka membacanya, haqqo tilawati, dengan yang hak, dengan bacaan yang sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman maka mereka membacanya tidak sebagaimana mestinya, tidak seperti itu. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, khudul Qur'ana min arba'atin, min ibni ummi abdin fabada'a bihi wa Mu'adz ibni Jabalin wa Ubay ibni Ka'bin. Ya, ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ambillah Al-Quran itu dari keempat orang sahabatku ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, kemudian Mu'adz, kemudian Ubay bin Ka'ab. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda demikian karena mereka adalah sahabat yang paling tepat dalam mengucapkan ayat Al-Quran. Jadi keempat sahabat Nabi tadi, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz. Ya, keempat sahabat tadi adalah sahabat yang membaca Al-Qur'annya itu paling benar, dengan fasih. Walaupun ada sahabat lain yang lebih fakih tentang maknanya, tapi kalau masalah membacanya itu tadi, keempat sahabat tadi lebih benar, lebih fasih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtsiw wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacanya kepada manusia secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya, dalil-dalil tadi menjelaskan bahwa adanya tata cara atau sifat tertentu dalam membaca atau dalam qiraah. Ya, jadi membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca buku, membaca novel, dan lain sebagainya, ataupun membaca komik ya. Jadi membaca Al-Quran itu penuh penghayatan, penuh dengan tartil, dan dengan tajwid yang baik dan benar. Ya, agar kita tidak terjerumus kepada bacaan yang salah. Oleh karena itu maka kita harus mencari seorang guru untuk mengajari kita bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tajwid dan juga dengan tartil. Dalam hal ini Syekh Muhammad Al-Mar'asyi pernah berkata, tajwid Al-Quran terkadang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu dengan cara musyafahah atau secara lisan dari Syekh Muhawwid ahli tajwid dengan tanpa mengenal permasalahan-permasalahan ilmu ini. Bahkan musyafahah menjadi landasan dalam mendapatkannya. Akan tetapi dengan perantara ilmu tersebut akan memudahkannya dalam musyafahah, bertambah kemahirannya
serta ilmu yang diambil terjaga dari keraguan, tahrif atau perubahan. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan tajwid itu dengan musyafahah atau belajar dari seorang guru. Jadi kita nggak bisa membaca Al-Quran tanpa adanya seorang guru. Ya pasti kita dari dulu sudah pernah diajarkan eh, membaca Al-Quran dimulai dari Iqra. Ya, itu tadi sudah langkah awal bagi kita untuk yang namanya musyafahah atau belajar dengan seorang guru. Karena kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tartil, maka eh, makna dari Al-Quran tersebut akan hilang, akan berbeda dari yang seharusnya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa Abu Muzahim Al-Khalqani adalah ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid. Ya, ini dijelaskan bahwa Abu Muzahim Al-Khalqani adalah ulama pertama yang menulis kitab tajwid. Yang menulis nama lengkapnya yaitu Musa bin Ubaidullah bin Yahya bin Khokon yang lahir pada tahun 248 Hijriyah dan wafat tahun 325 Hijriyah. Kemudian Imam Ibnul Jahari rahimahullah berkata, "Wal awalu man sonna fi tajwidi." Dialah orang yang pertama kali menulis tentang tajwid. Itu tadi Musa bin Ubaidullah tadi adalah orang yang pertama kali menulis kitab tentang tajwid. Tulisannya juga dikenal dengan nama Al-Qasidah Al-Khoqoniyah. Demikianlah sebagian ulama menyebutkan, dan pada bait yang kelima qasidahnya dikatakan, "Aya qori al-Qur'ani ahsin ada'ahu yudhaif lakallahul jazila minal ajri." Wahai para, yang artinya ini, wahai qori Al-Qur'an, baguskanlah bacaannya. Niscaya Allah melipat gandakan untukmu pahala yang banyak. Kemudian di sini terdapat beberapa ulama yang menulis kitab tajwid yang serupa. Yang pertama yaitu Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi Ar-Razi yang wafat pada tahun 410 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Muhammad Maki bin Abu Thalib Al-Qaisi. Kemudian yang ketiga, Abu Amr Usman bin Said Ad-Dani. Ya, jadi ketiga ulama tadi adalah ulama yang menulis tentang tajwid setelah Abu Muzahim Musa Al-Khalqani. Kemudian terdapat beberapa ulama lagi yang mengikuti jejak ulama tadi. Yang pertama yaitu Abul Hasan Suraih bin Muhammad bin Suraih Ar-Ru'aini Al-Isbili. Kemudian yang kedua, Alamuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdus Somad As-Syakawi. Kemudian yang ketiga, Najmuddin Muhammad bin Qaisar bin Abdillah Al-Baghdadi Al-Mardani. Kemudian yang keempat, Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Jabari. Ya, kemudian adapun penulis pertamanya yaitu Abu Muzahim Musa Ubaidillah bin Yahya yang dengan qasidah ro'iyahnya tentang cara membaca Al-Quran yang baik radhiyallahu anhum. Demikianlah para ulama dari dahulu sampai sekarang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan perhatian yang begitu besar terhadap Al-Quran. Ya, jadi beberapa ulama
yang menulis kitab tajwid. Ya, dengan tertulisnya tajwid tadi, kitab tajwid tadi memberikan pengaruh besar bagi kita selaku umat muslim dalam rangka membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengkaji Al-Qurannya dengan baik dan benar. Semoga apa yang telah mereka buat itu, yang telah mereka tulis, menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan agar senantiasa dapat mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.